Ketandusan Jazirah Arabia dijawab oleh Rasulullah SAW dengan 40 ayat tentang lautan atau maritim. Di dalamnya bermuatan wasiat politik kelautan yang termaktub dalam Al-Quran, mengajarkan bahwa Allah telah menyerahkan penguasaan lautan kepada umat Islam. Realitas dunia 71% terdiri dari lautan dan samudra. Jalan apa yang harus dipilih oleh umat Islam dalam mendakwahkan ajaran Islam ke seluruh dunia? Nusantara Indonesia sebagai negara kepulauan dan produsen rempah-rempah, terpisah jauh antar pulau dan dengan Timur Tengah, India, dan Cina oleh lautan dan samudra yang luas. Tidak ada pilihan lain kecuali melalui jalan laut niaga. Nusantara Indonesia sebagai nusa kepulauan yang terbuka dan terletak di antara benua dan samudra. Segenap kemajuan agama yang terjadi di luar akan masuk dan mengubah sistem kehidupan di Nusantara Indonesia. Agama Hindu dan Buddha yang berasal dari India masuk ke Nusantara, melahirkan perubahan tatanan budaya dan menumbuhkan political authority, kekuasaan politik atau kerajaan Hindu dan Buddha. Misalnya kerajaan Indo-Pajajaran, Singasari, Kediri, Majapahit, dan kerajaan Buddha Sailendra dan Sriwijaya. Kembali ke masalah agama Islam yang merakyat ajarannya, tidak mengenal adanya stratifikasi sosial yang didasarkan kasta. Diterima oleh rakyat di Nusantara Indonesia sebagai liberating forces, kekuatan pembebas, melepaskan manusia dari pengklasifikasian abadi berdasarkan kasta yang tak dapat diubah karena dasar pembagian kasta berdasarkan hereditas, keturunan, darah. Islam memberikan semangat kehidupan dengan penciptaan ekonomi terbuka melalui pasar. Sistem ini melahirkan sistem sosial terbuka, open society. Artinya setiap individu terbuka untuk memperoleh kesempatan mengubah jenjang sosialnya dengan social climbing, pendakian sosial. Melalui prestasi kerjanya, achieved status. Masyarakat Islam sebenarnya hampir tidak mendasarkan pada ascribed status. Kedudukan sosial yang diperolehnya atas dasar keturunan, hereditas kecuali kedudukan sultan atau raja. Islam masuk ke Nusantara, Indonesia melalui gerbang pasar yang disebarkan para wirausahawan yang merangkap sebagai juru dakwah. Menurut Profesor Dr. D.H. Burger dan Profesor Dr. Mr. Prajudi, dalam Sejarah Ekonomi Sosiologis Indonesia, jilid pertama, menyatakan Islam di Indonesia dikembangkan dengan jalan damai dan tidak disertai dengan invasi militer. Dengan dana pribadi dan penguasaan transportasi kelautan serta penguasaan pasar, menjadikan Islam secara cepat tersebar ke seluruh kepulauan Nusantara Indonesia. Pengembangannya melibatkan setiap Muslim dengan keragaman profesinya yang merasa terpanggil kesadaran agamanya, menjadi dai dengan metode yang sejalan dengan profesinya. Artinya, pedagang dengan bahasa niaganya, nelayan dengan pendekatan nelayannya, bangsawan dengan bahasa struktural keningratannya, dan seterusnya. Rasulullah mengajarkan, sampaikanlah ajaran yang berasal dariku, walaupun baru satu ayat, balighu ani walau ayah. Artinya, setiap Muslim berkewajiban untuk berperan aktif, ikut serta sebagai penyebar ajaran Islam yang bersumber dari wahyu. Dengan cara demikian, Islam cepat menyebar dan berdampak mayoritas bangsa Indonesia memeluk Islam sebagai agamanya. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan jika kesaksian sejarah dari catatan wirausahawan dapat pula dijadikan sumber penulisan sejarah.